membuka dan mengantar kita di sore malam hari ini. Ayat 19 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu. Sekali lagi saudara 3. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu apa? Saya bilang saudara, Tuhan sangat mengasihi setiap kita, katakan amin. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita dalam hatinya Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, saudara menemukan ada 853 ayat di dalam Alkitab kita yang bicara tentang kasih. Kenapa? Karena Tuhan memang sangat mengasihi setiap kita. Dan saudara yang sudah lama jadi anak Tuhan, saudara yang sudah lama sering ke gereja, saudara yang sering datang ke ibadah-ibadah, saya percaya saudara sering mendengar hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta bicara tentang kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang tak bersyarat. Dan saya bilang saudara, kasih Tuhan memang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Amin. Sudah. Sekali lagi, pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudah. Mungkin saudara berkata, Pak Peter, sudah. Saya sudah mengasihi Tuhan. Tapi apakah dengan perkataan sudah bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Amin. Belum. Karena ada banyak orang Kristen, mulutnya berkata dia mengasihi Tuhan, tapi dalam tindakannya tidak membuktikan dia mengasihi Tuhan. Betul. Amin. Pendeta mentang-mentang awal bulan buat banyak keras. Awal bulan memang momen paling pas untuk khotbah keras-keras, saudara. Karena yang pertama saya mau bilang saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar dari gembala sidang harus mengatakan iya di atas iya, saudara. Amin. Sebagai hamba Tuhan, saya harus mengajar jemaat kebenaran firman Tuhan, saudara. Jangan cuma ketawa-ketawa doang terus. Pulang ini mah nggak bawa apa-apa. Orang rumah tanya, gimana tadi berita masa khotbah? Pokoknya lucu nggak boleh. Makanya sekali-sekali kita harus makan makanan keras, saudara. Amin. Dan awal bulan adalah momen paling pas untuk makan makanan keras. Betul. Amin. Kenapa? Saudara bisa bayangkan, karena kalau awal bulan lagi sukacitanya. Kalau akhir bulan saudara bisa bayangkan, udah mana ada gepeng, dan proyektor udah telepon, gas habis token bunyi, terus khotbah keras-keras, jemaat alamat itu buat jadi pendeta. Makanya hari ini saudara kita akan belajar satu hal, yaitu bicara tentang mengasihi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengasihi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengasihi Tuhan. Bahkan lebih spesifik bicara tentang apa? Bukti kita mengasihi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bukti kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen mulutnya berkata aku mengasihi Tuhan, tapi dalam tindakannya tidak terbukti dia mengasihi Tuhan. Makanya hari saudara kita akan bahas bukti, apa bukti kita mengasihi Tuhan. Doa saya kalau Tuhan hari sekali lagi semua yang hadir, semuanya diberkati sempurna. Tepuk tangan yang paling bagi dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa bukti kita mengasihi Tuhan, saudara? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah hidup di dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya hidup taat. Hidup taat. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 23. Yohanes pasalnya yang ke-14 kita akan baca ayatnya yang ke-23. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3. Ya. Jawab Yesus. Jika seorang apa? Ia akan menuruti firman dan Bapakku akan apa? mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Bagian awal dikatakan apa? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan apa? Menuruti Sama-sama firman. bilang sama saya menuruti firman. Menuruti firman. Sama saya hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Apa sih salah satu hal yang paling bikin Tuhan senang? Salah satu hal yang paling bikin Tuhan senang adalah ketika saudara dan saya mencapai apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Amin. Yang paling Tuhan senang, dia Bapa yang baik. Dia ingin melihat setiap kita mencapai rancangan damai sejahteranya, mencapai berkatnya, mencapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Tapi saya mau bilang saudara, tidak ada jalan lain untuk bisa mencapai apa yang Tuhan sediakan selain daripada hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya dalam ketaatan. Dalam ketaatan. Amin. Makanya kalau saudara baca tokoh Alkitab, saya mau bilang saudara, mereka yang mencapai apa yang Tuhan sediakan adalah mereka yang hidup dalam ketaatan, saudara. Ketika bicara tentang Abraham mencapai apa yang Tuhan sediakan, karena Abraham hidup dalam ketaatan,
bicara tentang Yakub mencapai apa yang Tuhan sediakan, Ishak mencapai apa yang Tuhan sediakan, semuanya hidup dalam ketaatan. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab. Napas dulu. Minum. Tolong bagian ini diedit. Udah saya. Hidup dalam ketaatan. Karena saya mau bilang saudara, ini kunci untuk mencapai apa yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Jadi saya mau bilang saudara, kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan hidup dalam ketaatan. Karena hanya dalam ketaatanlah kita akan mencapai apa yang Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, ya tapi Pak Pendeta namanya mencapai apa yang Tuhan sediakan. Kadang-kadang perjalanannya sulit Pak Pendeta, kadang-kadang terasa berat. Saya mau bilang saudara, kalau kita hidup dalam ketaatan, ada kekuatan yang dari Tuhan akan memampukan kita, katakan amin. Amin. Makanya ada satu quote dari seorang hamba Tuhan saudara yang bernama Danny Anderson, dia bilang begini saudara, ketaatan akan mengaktifkan kuasa Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan mengaktifkan kuasa Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya mau taat, mungkin secara manusia kita lemah, tapi ketaatan kita akan mengaktifkan kekuasaan Tuhan. Kuasa Tuhan akan memampukan setiap kita mencapai apa yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, iblis akan mencoba menghalangi saya untuk mencapai apa yang Tuhan sediakan. Saya mau bilang saudara, ada satu quote dari seorang hamba Tuhan, C.S. Lewis, dia bilang begini saudara, ketaatan adalah kunci yang membuka setiap pintu. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan adalah kunci yang membuka setiap pintu. Jadi iblis boleh berusaha untuk menutupi pintu-pintu di depan kita supaya menggagalkan kita mencapai apa yang Tuhan sediakan. Tapi orang-orang yang hidup dalam ketaatan akan menjadi kunci untuk membuka setiap pintu sehingga dia bisa mencapai apa yang Tuhan sediakan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, makanya pastikan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pastikan kita hidup dalam ketaatan. Katakan amin. Amin. Apapun keadaannya, no matter what, pastikan tetap hidup dalam ketaatan. Sekalipun nggak mudah, tetap hidup dalam ketaatan. Sekalipun harus mengalami yang namanya membangun bahtera bertahun-tahun, tapi karena kasihnya kepada Tuhan membuat dia tetap taat membangun bahtera itu. Sekalipun dalam pembangunannya ada banyak hinaan yang dia terima, tapi karena kasihnya kepada Tuhan membuat dia tetap taat membangun bahtera itu. Sadar Mesa dan Abednego, sekalipun di depan ada api yang menyala-nyala, tapi karena kasihnya kepada Tuhan membuat mereka tetap taat. Saudara, gembala sidang kita sekalipun diperhadapkan pada hinaan, pada fitnahan, pada hidup dan mati, mau dilempari orang, tapi karena kasihnya kepada Tuhan membuat dia tetap mau sungguh-sungguh melayani. Bapak Ibu gembala mau tetap sungguh-sungguh melayani karena kasihnya kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan dalam pelayanannya. Amin. Dan saya bilang saudara, itulah bukti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya mau bilang saudara, pastikan kita hidup dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, aku harus taat. Aku harus tahan. Bilang sama kanan kirimu, ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, taat. Bilang sama, lu juga jangan ngomong doang. Lu juga jangan ngomong doang. Yang kedua, apa bukti kita mengasihi Tuhan? Yang kedua adalah ketika kita mampu mengasihi sesama. Sama-sama bilang sama saya, mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Sama-sama bilang sama saya, mengasihi sesama. Mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya. Jikalau Kenal Eli ya? pendusta, karena Gue lagi rekam. maka tidak apa? Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah Pendusta. Bukti yang kedua kita mengasihi Allah adalah ketika kita mampu mengasihi sesama kita karena ciptaan manusia. Sudah, ciptaan Tuhan itu manusia. Saya hanya cek aja saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bukti kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita mampu mengasihi sesama kita manusia. Saudara, kenapa? Karena mereka juga ciptaan Tuhan. Ada banyak orang dia bilang dia mengasihi Tuhan, tetapi orang-orang di sekitarnya nggak mampu dia kasih. Saudara, kita bilang dia pendusta. Ada banyak orang-orang bilang mengasihi Tuhan, tapi tetangganya sedang kelaparan, dia mampu bantu, nggak dia tolong, nggak dia bantu. Alkitab bilang dia pendusta. Ada banyak orang, ada banyak suami-suami bilang mengasihi Tuhan,
tapi istrinya sendiri yang di rumah yang kelihatan, pagi dia lihat, siang dia lihat, malam dia lihat. Dan dia kasih saudara. Alkitab bilang itu pendusta. Shalom bapak-bapak. Yang mau bilang Pak ya, kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi istrimu. Betul ibu-ibu? Betul. Shalom ibu-ibu. Shalom. Kalau kau bilang mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi suamimu. Betul bapak-bapak? Belain bapak. Bapak-bapak. Kalau di gereja, dia bilang dia mengasihi Tuhan. Kalau udah nyanyi, sangat tampak dia mengasihi Tuhan. Udah angkat tangan terus. Aku mengasihi Yesus. Suaranya bergetar. Tangannya juga bergetar. Sampai malah dia. Tapi dengan tangan yang sama dia pulang rumah, dia pukul istrinya. Sampai malaikat yang tadi di gereja dia lihat, itu bapak-bapak yang tadi kan. Sampai iblis aja lihat si bapak-bapak tadi, dia bilang, gua aja iblis gak gitu. Gua aja iblis gak pernah pukul istri. Pendusta. Kan istriku juga iblis. Betul kan? Tidak. Pak Pendeta, saya manusia, istri saya kayak iblis. Kalau itu mah selamat menikmati. Saya mau bilang saudara ya, bapak-bapak kalau mengasihi Tuhan pasti mengasihi istri. Amin ibu-ibu. Amin. Bapak istrinya dipukul saudara. Kemarin saya kirimin saudara, cuma kirimin saya video. Jadi berita isinya video tentang ada seorang pendeta pukul istrinya saudara. Iya betul. Ya? Iya lihat. Ada saudara kebanyakan main Instagram artinya. Jadi enggak berita. Baca kita. Saya mau bilang saudara, kan kita juga belajar bahasa tubuh ya. Ucapan dia pukul istrinya memang nggak ada kasihnya sama sekali saudara. Sampai kaki. Saya mau bilang ya, kalau suami yang sungguh-sungguh mengasihi istri tidak akan mungkin pukul istrinya. Amin. Shalom ibu-ibu. Shalom. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi suamimu, kau tidak menyakiti suamimu. Betul bapak-bapak? Karena ada banyak istri-istri yang bilang mengasihi Tuhan, tapi suaminya dianiaya sama dia. Mungkin bukan secara fisik ya, tapi saya mau bilang ya, shalom para wanita. Shalom. Kami sebagai laki-laki lebih baik dianiaya secara fisik daripada secara perasaan. Ayo. Ayo para laki-laki yang teraniaya, mana suaranya? Banyak. Karena kalau aniaya fisik kami kuat bos. Injak kecoa. Laki-laki juga manusia, wanita. Iya. Kadang-kadang ada istri saya kan namanya Apaan katanya? banyak suami-suami yang teraniaya. Iya, saya kemarin konseling saudara. Ternyata zaman sekarang ada banyak wanita-wanita menganiaya suaminya, bukan dengan fisik, dengan perkataan. Ya betul loh. Zaman sekarang ada banyak wanita-wanita aniaya suaminya dengan perkataan, dengan apa? Hinaan-hinaan. Lu tuh gimana? Sakit perut. Apalagi mulai dia banding-bandingkan. Sakit perut. Suami tetangga tuh, sekali ngantuk, 100 juta. Jangan ketawa buat toba. Dengan saudara namanya ada banyak suami-suami kena serangan stroke ringan. Bilang ya, yang sungguh-sungguh mengasihi tidak akan menyakiti. Amin. Amin. Shalom anak muda. Shalom. Tapi karena memang sesi anak muda di banyak anak muda yang ada, saya mau bilang ya. Amin. Hati-hati. Kau yang belum menikah, hati-hati. Lihat dulu. Betul. Jangan karena dia ganteng, dia cakep main nikahin aku abang, jangan. Betul.
Saya suka emosi sama anak muda yang pendeta udah kasih tahu jangan. Tapi gantung banget Pak Pendeta, jangan. Kalau masih pacaran dia udah main tangan, apalagi main kaki. Woi, Main itu. kepala. Saya mau bilang ya, cepet-cepet putusin. Amin. Ya betul. Iya, jangan kau paksakan. Kalau dia udah kasar, please jangan ya deh ya. Jangan, betul. Ini saya sayang, ini karena saya sayang ya. It's Saya mau bilang ya, jangan. betul. Iya. Cinta, kamu bang main tangan apa jangan. Masih pacaran aja dia udah main tangan, kalau nikah dia cekik. Betul. Iya, Pak. Lagi saudara ya, pastikan apa saudara bicara tentang menikah, pilih yang jangan yang suka kekerasan, jangan. Karena saya Iya, bilang siap. saudara ya, aduh Tuhan, seperti yang saya bilang tadi ya, baru pacaran udah main tangan, udah main aniaya. Belum nikah. Nanti dikit-dikit pas udah nikah, udah selesai kau selesai. Kurus. Innalillahi kau Karena saya sampai itu mau pas saya. Benar. Saya mau bilang mumpung masih ada kesempatan sebelum diberkati, mumpung masih ada kesempatan kalau pacaran main kekerasan, masih pacaran udah main kasar, hari ini juga putusin dia. Saya kasih bilang, kok ada yang aneh ya? Apa ya? Amin, Pak. Iya. Sekarang buka handphonemu, buka WA-mu, WhatsApp ya sekarang kita. Iya, udah, Pak. Udah. Ayo. Ambil handphonemu. Udah, Pak, udah. Bilang sama dia, saya hari ini Kita putus. Betul. Long gue. Yes, mantap. Mantap, Pak, mantap. Kalau dia bilang, kok tiba-tiba pendeta gue yang suruh. Kalau dia tanya siapa pendetamu, bilang. Pendeta Marcel. Kalau dia tanya siapa pendetamu, sebut. Siapa, Pak? Sirai. Awas, Pak, namanya. Jangan pendeta Marcel, jangan. Bilang aja pendeta Elvi. Biarkan masuk dalam ketenangan hidup. Aduh. Tapi sekarang lagi mobil. Tolong kalau ada yang rekam, tolong hapus bagian itu ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Gimana mau? Orang yang bilang mengasihi Tuhan, dia akan pasti mengasihi sesama. Amin. Amin. Mengasihi sesama adalah kita mengasihi Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara ingat kesaksian kepala sidang kita, mereka berdua masuk kampung, luar kampung. Untuk apa? Untuk tolong orang miskin, untuk bawa obat-obatan. Saya bilang saudara, mereka mengasihi sesama karena mereka sangat mengasihi Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Bukti kita mengasihi Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa bukti kita mengasihi Tuhan, saudara? Saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga saya bilang Imam mesti boleh temenin saya di sini, saudara. Yang ketiga adalah ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Sama bilang sama saya intim dengan Tuhan. Intim dengan Sama bilang sama saya berdoa, berdoa, menyembah dalam hadirat Tuhan. hadirat Kita Tuhan. buka Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa. berdoalah kepada Bapamu yang Ada di tempat maka tersembunyi, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. saya mencatat di sini saudara, orang yang mengasihi pasti memiliki keinginan untuk bersama dengan orang yang dikasihi. Contohnya, orang tua yang mengasihi anak pasti itu selalu bersama-sama dengan anak, betul ya? Betul. Makanya orang tua yang sangat mengasihi anaknya, dia rindu sekali, ingin sekali cepat-cepat pulang karena dia sangat mengasihi anaknya. Anak yang mengasihi orang tua pasti ingin selalu bersama-sama dengan orang tuanya. Sekalipun jauh dia ingin sekali untuk bisa pulang berjumpa dengan orang tuanya. Kenapa? Karena mengasihi orang tuanya. Suami yang mengasihi istri pasti untuk selalu bersama-sama dengan istrinya. Istri yang mengasihi suami pasti ingin selalu bersama-sama dengan suami yang selain dan juga lain juga. Pacaran juga lain juga sama. Nah, artinya orang yang mengasihi pasti senang bersama-sama dengan orang yang dikasihi. Begitupun hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan senang dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita senang berdoa.
senang menyembah karena kita sangat mengasihi Tuhan. Tapi sayangnya ada banyak orang Kristen hari-hari ini bilang mengasihi Tuhan, tapi dalam hadirat Tuhan sebentar udah mulai bosan. Katanya mengasihi Tuhan, tapi berdoa aja sebentar doang udah bosan. Katanya mengasihi Tuhan, tapi doa makan kayak gak berdoa. Ada orang Kristen doa makan pernah lihat orang berdoa makan gitu? Pernah. Saya kalau jadi malaikat Sering. yang catat doa, saya aja harus pikir doa macam apa yang berucap dari semua. Amin. Sering lihat. Mari kita berdoa. Malaikat udah siap-siap. Iya. Udah selesai bro. Ngomong apa tadi ya bro? Malaikat satu lagi. Minta nyawa aja. Ada orang Kristen berdoa. Ada lagi yang begini. Makanan udah masuk, dia kedip. Doa apa yang berucap dari kedipan itu? Nggak ada. Dari pesawatnya banyak pelakunya di sini. Saya hanya begitu. Yang mau bilang saudara, ada banyak orang bilang mengasihi Tuhan, tapi orang doa lama dikit aja dia udah komplain, udah kode-kode. Kalau orang doa makan paling cuma 25 menit. Tuh kan, ketahuan dia suka-suka komplain. Apa yang salah dengan doa makan 25 menit? Lu kesini naik apaan? Tante saya kalau doa lama loh. Tante saya orang Manado. Suatu ketika datang ke Jakarta, pas ada teman saya orang Kelapa Gading, mau makan bareng, makan siang bareng. Tante saya berdoa. Tante saya kalau berdoa begitu. Beda. Lagu romantis. Tuhan, Wis. kasih-Mu bagaikan Raja Walu. ombak. Tidak ada putus-putusnya. Kebaikan-Mu bagaikan tiupan angin. Lagunya begini lagi berdoa. Kebaikan-Mu bagaikan Deburan. tiupan angin yang berhembus di kala senja. Tolong tante saya lagi berdoa. Awas tantenya nonton. Belum lagi dia lanjut. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat para pemimpin kami. Romantis. Para pemimpin kami yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Karena kami cuma berdoa buat bumi ini. Buat saudara-saudara kami yang ada di Kenya, Tuhan. Iya, Pak. Sampai selesai berdoa, teman saya orang lapangan, emang tante lu ada saudara di Kenya? Enggak tahu. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Orang yang mengasihi Tuhan akan senang dalam hadirat Tuhan. Amin. Aduh. Kasih Tuhan.
Udah. Jangan bilang mengasihi Tuhan nyembah sebentar. Baru nyembah bentar, pikirannya udah kemana-mana. Habis itu makan apa gitu? Waduh, lapor di ujung enak. PPK haleluya. Lemaknya, andalimannya, itu. Katanya mengasihi Tuhan. Doa bentar, nyanyi bentar, nyembah bentar. Udah mulai pikirannya, ya lama banget nyanyinya. Katanya sekali lagi katakan. Katanya sekali lagi katakan, udah 12 kali dia sekali lagi. Ketawa-ketawa aja, Tuhan melihat hatimu. Makanya para wayang dengarkan seruan jemaat ini. Sekali lagi udah 12 kali. Tapi saya mau bilang orang ya. Ngagetin deh, gue kaget gue hilang semua. Amin. Maksudnya kenapa? Sekali lagi Tadi kosong nih pas gue liat ini. Ini kita mengasihi Tuhan. Kita senantiasa. Nih, gue kan tadi liat ini. Bilang sama kanan kirimu. Bentar aja, bentar. Aku lagi video bentar. Ada Tuh Tuhan. kita mengasihi Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Oh, Yang terakhir, apa bukti kita mengasihi Tuhan yang terakhir adalah ketika kita hidup dalam kekudusan. Sama-sama bilang sama-sama hidup dalam kekudusan. hidup dalam kekudusan. Sama-sama bilang sama-sama hidup Ada. kudus. Ada tadi ngomong. Apa itu kudus? Ada Kudus tadi bahasa aslinya itu langsung gue matiin. kadosh. Kadosh itu kata Ibrani, makna dasarnya adalah bersih, tidak bercampur atau terpisah dengan hal duniawi, dikhususkan, tidak bercacat, tidak bercela atau murni. Sebenarnya dikhususkan untuk Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan begini. 3 ya, tetapi Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam kudus, sama seperti Dia yang kudus setelah memanggil kamu. ayat 16. Sebab ada tertulis kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saya mencatat di sini saudara, kekudusan adalah hal yang sangat penting. Makanya Tuhan menuntut kekudusan. Kekudusan adalah hal yang sangat penting karena Tuhan adalah pribadi yang kudus. Makanya Tuhan ciptakan setiap kita dalam kekudusan. Tetapi oleh karena dosa, manusia yang sudah dikuasai oleh dosa adalah sifatnya najis, tidak bisa bersatu dengan Tuhannya. Untuk lebih totalitas, tim saya yang boleh baca ke depan. Banyak yang suka baca. Ini dia yang saya suka. Misalnya begini saudara, misalnya dia adalah Tuhan, silakan Tuhan. Cocok nggak baca cocok. Ini lagi. Memang bilang saudara, misalnya dia adalah Tuhan. Sejak semula Tuhan menciptakan saudara dan saya, kita ini kudus. Tuhan taruh ruhnya di dalam kita. Dengan tangannya diciptakan tubuh kita. Makanya kita kudus. Oleh sebab itu kita bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi kini romantis. Itu aja terus. Nah, sekali lagi saudara, bahwa kita karena diciptakan Tuhan kudus. Oke, karena kita diciptakan Tuhan kudus, makanya kita bisa bersatu dengan Tuhan. Tetapi saya bilang saudara, oleh karena pelanggaran, dosa memisahkan kita. Dosa menarik kita dan akhirnya memisahkan kita dengan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dosa sifatnya najis, Tuhan adalah kudus. Makanya orang yang dikuasai dosa, manusia yang dikuasai dosa, tidak bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. Tetapi oleh karena kasih Tuhan mengasihi setiap kita,
Tuhan jadi manusia, menarik, menguduskan kita, membebaskan kita dari dosa kita. Tapi saya mau bilang saudara, dalam posisi ini bukan berarti kita hidup seenaknya. Justru kita yang sudah dikuduskan, kita harus menjaga kekudusan. Sama-sama bilang sama saya, harus dijaga. Karena kekudusan berkaitan dengan kerajaan surga. Makanya kita perhatikan teman-teman dalam Alkitab, memang mereka sudah menerima keselamatan, tapi juga mereka berjaga-jaga untuk tetap dalam kekudusan. Saudara bisa cek teman-teman dalam Alkitab, mereka orang-orang pilihan Tuhan, tapi mereka juga menjaga yang namanya kekudusan. Saudara, Daniel. Jadi saya paling bosok ya, saudara. Nama panggilannya bulldozer surga. Nama bilangnya. Tokoh-tokoh dalam Alkitab, Daniel. Daniel sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, makanya dia menjaga diri tetap dalam kekudusan. Kita mencatat, Daniel tidak mau menajiskan diri. Yusuf, dia mengasihi Tuhan, makanya dia jaga dirinya tetap dalam kekudusan. Sekalipun godaan dan tante Poti, saya percaya itu bukan godaan yang biasa. Tante Poti itu pejabat. Dia dengan saya pasti mahal. Dia punya kecantikan yang pasti yang terbaik se-Mesir, saudara. Ya Mesir dong. Iya. Korea kan dia di Mesir. Iya kok. Tapi kalaupun pada saat itu kemajuan teknologi kecantikan Korea sudah maju, pasti didatangkan dokter kecantikan dari Korea. Dia import dari Korea datang. Anda mas ya. Kamsahamnida tante dia arasa. Ayo dia. Tapi sekalipun godaan begitu indah buat seorang manusia, tapi Yusuf karena dia mengasihi Tuhan, dia tetap menjaga diri di dalam tubuh. Yang bilang saudara, jangan pikir karena kita sudah hidup dalam kekudusannya Tuhan, terus akhirnya kita bisa hidup seenaknya, akhirnya tidak mau berjaga-jaga. Siapapun kita kalau berjaga-jaga, kalau nggak berhati-hati, bisa jatuh dalam ketidakkudusan. Amin. Apalagi akhir zaman, iblis nggak tinggal diam, iblis nggak tinggal diam. Dia akan berusaha dengan segala macam cara untuk apa? Melepaskan kita dari kekudusannya Tuhan, supaya kita akhirnya binasa. Maka sekarang saudara harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, karena dosa hari-hari itu jual murah. Betul ya? Betul. Halnya memiliki dosa kan, Pak. Seperti dosa bisa terjadi. Betul. Saya selalu ingatkan jemaat, siapapun kita, jangan sampai kita lengah. Karena kalau kita lengah, ada kadang-kadang yang dulunya apa bisa menodai kesulusan kita. Saya kemarin mengajar KKR Kalteng bermasuk saudara. Katakan ke sana, sampai di sana mereka bilang, Pak, target kita maksimal kali. Kalau kita lihat pertama kali ya paling maksimal 5.000 orang dapat mungkin yang datang. Tapi ketika malamnya yang hadir hampir 11.000 orang. Padat, banyak agama datang segala untuk sama-sama merayakan Kalteng bermasuk ini. Padat yang luar biasa. Dan malam itu saya duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Kan dong, Pak Wakil Gubernur, karena Gubernur yang ketua Jakarta sekarang kan ada tugas. Jadi saya duduk samping Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Selesai acara, karena mungkin memang baru pertama kali, mereka tak nyangka orang langsung nunggu semua di tengah. Langsung saya memang bawa tim pelayanan, tapi ini yang saya bawa dia. Iya. Betul. Jangankan jagain saya. Nggak ada. Jagain diri sendiri aja dia kewalahan. Betul. Saya lihat dia tak berdaya. Kamu beraja langsung rame-rame keliling saya. Bikin
lingkaran. Iya, ada. Tapi namanya warga segitu banyak, saudara. Oh, bukan semua. Dari perjalanan dari tengah panggung sampai ke mobil, sampai hotel saya bilang, Tuhan, aku kotor tuh. Cuci lagi. Ini cerita sering kenapa saudara ketawa. Saya bilang saudara, kadang-kadang saudara ada saat-saat di mana kekudusan kita akhirnya sepertinya tercoreng. Tapi saya mau bilang saudara, kata Bapak Gubernur Sidang kita dan Ibu selalu berjuang jaga kekudusan kita. Lalu yang dengan kuda daring, ingat Tuhan yang tempatkan Tuhan. Terus berjuang jaga kekudusan. Kenapa? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Pastikan, shalom anak muda. Shalom. Jaga kekudusan. Amin. Shalom para wanita. Shalom. Jaga kekudusan. Amin. Kalau pacarmu mulai aneh-aneh, Tinggalkan. bawa minyak urapan. Dalam. Kalau nggak mempan, bawa botol yang rada gedean. Yang 1 liter atau yang 5 liter sekalian yang gedean. Dalam nama Tuhan Yesus. Lebih baik, sekali lagi, lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Betul. Kenapa? Kalau saudara sampai dilaporkan ke polisi, bilang saja. Pak Marcel. Enggak lah. Masa saya ngomongnya polisi lain lagi? Enggak lah. Silakan. Kalau soal polisi bilang saja. Pendeta Marcel. Alex Manjuntak. Badannya lebih sangar daripada saya, nggak apa-apa. Orang yang mengasihi bukan akan merusak masa depan. Amin. Amin. Tapi tuh ingatkan saya tadi pagi begini, sebelum saya tutup khotbah saya, ingatkan saya begini, ketidakkudusan itu menghasilkan kutuk. Jadi ketidakkudusan itu menghasilkan kutuk. Jadi kalau kita para orang tua tidak membereskan ketidakkudusan itu akan membawa kutuk buat anak cucu kita. Itu akan terlanjut kepada anak cucu kita. Jadi pastikan bereskan ketidakkudusan itu sampai di kita, supaya yang berlanjut bukan kutuk, tetapi yang berlanjut adalah berkat. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati Allah pegang tangan dulu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Titip ya, titip barang gue ya di sini ya. Angkat pujian bagi dalamnya Kau. Katakan di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu dekat kami temukan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Saling kita boleh. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap kita bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Tapi apa bukti kita mengasihi Tuhan? Yang pertama, kita akan hidup dalam ketaatan. Yang kedua, kita akan mengasihi sesama yang merupakan ciptaan Tuhan. Yang ketiga, kita akan betah dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan hidup di dalam kekudusan. Mari berdoa buat hidup, berjuang jaga hidup, supaya kapanpun waktu Tuhan
kita akan bersama Tuhan pesta dalam kerajaan sorga. Amin. Sambil angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Ku angkat pujian